ia akan hidup dalam keridhaan dari Allah. Kalau ridho Allah sudah didapat, ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah tempo hari sudah kita sampaikan beberapa amalan, beberapa perbuatan yang bisa memberatkan amal kebaikan kita. Di antaranya kemarin sudah, ini kita sedikit ngulang karena melanjutkan. Di antaranya yang memberatkan amal timbangan kita yakni syahadatut tauhid atau kalimat la ilaha illallah. Maka disebut dengan afdhalul dzikri, zikir yang terbaik yakni mengucap la ilaha illallah. Kemudian yang kedua zikrullahi azza wa jalla, zikir yang secara spesifik yang biasa kita baca kalau tahlilan. Kalimatani khafifatani fil lisan wa saqilatani fil mizan wa habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang sangat mudah atau ringan diucapkan oleh lisan kita, kemudian berat di timbangan amal dan dicintai oleh Allah, yakni subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian yang ketiga yang memberatkan amal kita adalah husnul khuluq, amal baik atau akhlak yang baik. Bahkan tugas utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau ibu ditanya dan seandainya disuruh milih, yang namanya milih berarti kan ngambil salah satu ya. Seandainya ibu disuruh milih punya anak pinter nggak berakhlak atau punya anak goblok tapi berakhlak, milih mana? Punya anak pinter tapi kalau disuruh apa-apa ngeyelnya nggak ketulungan. Yang satunya mungkin adiknya atau kakaknya sekolahnya nggak pinter, tapi kalau disuruh iya mak, milih yang mana? Milih yang mana? Yang kedua, goblok nggak apa-apa. Kalau goblok, bahasanya kasar kalau goblok ya. Yang sopan apa? PA. Leyo kalau nggak pinter bisa diajarin, tapi kalau watak susah. Bahkan saya pernah dengar cerita, beliau ini kalau ada karyawan mau masuk bagian interview apa namanya? Enggak, dia tugas apa di HRD. Pernah cerita ke saya, pernah ngobrol lah. Itu kata dia, saya lebih memilih nilai ujiannya rendah tetapi karakternya bagus daripada nilainya tinggi tapi karakternya nggak bagus. Nah, terus saya tanya, lah terus kan baru kenal sekali dua kali, untuk mengetahui karakter bagus dan tidak gimana? Gampang, mulai dari kita ngantri interview sampai mulai dia masuk, caranya masuk, salaman udah ketahuan. Dan saya lebih memilih walaupun nilai ijazahnya itu nilainya misalnya nggak bagus, tapi kalau karakternya bagus itu yang saya pilih daripada pinter tapi ngeyel. Tapi biasanya kalau orang pinter emang ngeyel sih ya. Lah iya keminter kadang. Lah yang dikehendaki yang menjadi amal pemberat mizan kita itu adalah akhlak yang baik. Kemudian yang keempat, kemarin ini sudah hanya sekedar mengulang saja, al-muhafadzatu 'alal azkar duhurus sholati wa qablan naum, menjaga zikir-zikir yang kita baca setelah sholat.
Ibu kan biasa zikir ya habis sholat ya. Yo minimal sekepepet-kepepetnya ya istighfarnya lah ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gerah amat ya langsung buka wes ya. Yang penting kan ada yang zikir daripada assalamualaikum, assalamualaikum langsung bubar. Lah kalau seandainya siang panas yo nanti malam dirampel. Giliran malam malah ngantuk. Serempot ya. Zikir setelah sholat. Zikir yang terbaik, doa yang terbaik adalah setelah sholat. Artinya setelah sholat fardu. Apalagi isya dan subuh. Isya dan subuh. Dua sholat ini adalah sholat yang dirasakan terberat bagi orang yang dalam hatinya ada tanda kemunafikan. Isya dan subuh. Isya itu kadang terasa berat kalau habis maghrib ibu ada acara. Habis maghrib ada acara, entah pengajian, entah acara keluarga atau acara kemana keluar. Pulang-pulang misalnya jam 9. Kalau nyampe rumah kok enggak langsung wudu sholat, kok malah ganti baju, terus rebahan, nyalain TV, nyalain AC, megang HP. Kok ya bener berarti pengalaman ya. Loh saya yang pernah ngalami kok. Nyampe rumah karena badan terasa capek, ya udahlah nyalain AC, rebahan juga di ruang tamu di bangku, dikasih bantal tumpuk-tumpuk. Ntar paling-paling yo jam-jam 10 yo sholat lah. Bener. Di musola udah assalatu wassalamu alaihi. Baru. Saya bu, kalau ibu ya nggak tahu dah. Apa ya lebih parah apa sama ya nggak tahu dah. Isya itu berat kadang. Kecuali kalau adzan langsung kita sholat, nah itu emang iya. Tapi kalau ditunda makin berat isya. Dari maghrib sampai isya. Iya. Kecuali yang ada kegiatan di musola, entah ngajar ngaji, entah ya memang kita ngaji, begitu adzan isya selesai langsung sholat. Nah itu enteng. Tapi yang kasus berat itu yang kayak tadi. Saya sering itu. Nah iya kan? Subuh ketol. Yang kelima wal muhafadzatu ala adabi yaumil jum'ati wat tabkiri laha, yaitu menjaga amalan-amalan sunnah di hari Jumat, mulai dari Kamis sore terbenam matahari itu berarti awal hari Jumat, kemudian sampai Jumat sore malam Sabtu itu akhir hari Jumat. Amalan sunnah di hari Jumat diantaranya baca sholawat. Ini malam Jumat yang dikonotasikan itu. Padahal saya cari-cari hadisnya belum ketemu. Kalaupun ketemu itu Jumat pagi bukan malam Jumat. Ini langsung konotasinya kalau sunnah Rasul malam Jumat itu. Padahal enggak sunnah Rasul malam Jumat itu baca sholawat, baca Al-Kahfi, baca Yasin, terus baca kalimah-kalimah thayyibah, itu menghidupkan malam Jumat. Kalau orang kampung saya dulu, zaman saya kecil, karena belum ada listrik begini, untuk hormat malam Jumat itu kalau Kamis sore udah pada nyalain lampu petromak. Petromak. Kalau hari-hari kan cuma pakai lampu teplok kecil. Cuman kalau malam Jumat, jadi setiap rumah itu punya petromak 2, satu untuk di dalam, satu untuk di jalan. Tapi nyalainnya seminggu sekali. Ya pas malam Jumat tok itu. Ya kalau orang dulu katanya yang hormat malam Jumat. Kalau bapak saya dulu, yo nasihatnya ya asal yo wallahu alam lah. Pak, kenapa kalau malam Jumat petromak dinyalain? Mbahmu yang di kuburan pulang. Nanti kalau gelap nyasar, makanya dinyalain. Lah orang tua dulu kalau nasihatin kan ya gampang-gampang aja. Maghrib jangan keluar, nanti dipangan candi olo. Tahu candi olo? Katanya setan itu. Anak kecil kalau maghrib keluar nanti dimakan kolong wewe. Orang sini kolong wewe nyebutnya. Itu ternyata begitu saya ngaji bener.
Maksudnya ketika anak udah maghrib kok belum masuk ke rumah belajar Quran dan lain-lain, akan jadi bukan dimakan kolong wewe, jadi temennya kolong wewe. Ya nggak ngaji lah, kalau nggak ngaji temennya siapa lagi? Ternyata nasihat orang tua itu bener. Cuma cara penyampaiannya yang mudah diterima. Ayo, kalau malam Jumat mbahmu pulang, nanti kalau rumahmu kok gelap, mbahmu nggak lihat. Jadi kalau mau ngeliat cucunya gimana? Nggak kelihatan. Makanya pakai lampu. Dulu begitu mah. Wallahu a'lam. Kalau dalam kitab I'anatul Talibin, walaupun ada sebagian yang menyanggah itu, bahwa roh setiap orang yang beriman setiap malam Jumat itu pulang. Tapi ini keterangannya dalam kitab I'anah. Ia pulang itu bukan dalam rangka nengokin cucu, bukan. Ngarep doa dari anak cucu. Lah kalau kontrakannya pindah gimana? Apakah rohnya tetap tahu? Roh itu bukan kayak kita yang perlu pakai map, enggak. Roh itu kan halus. Dalam sekejap bisa nyampe kemana saja, bisa tahu di mana saja. Bukan kayak kita yang jasad kasar begini, enggak. Dalam sekejap pokoknya tahu. Kertas dibaliknya kayak masih kosong Bu. Biar gak rumpet di situ loh. Ini loh. Bener kata ibu tadi dalam keterangan I'anah, namanya kitab I'anatul Talibin, itu arwah orang-orang tua kita yang sudah nggak ada itu kembali. Kembali itu bukan kembali kok nagih warisan, enggak. Kembalinya mengharap doa walaupun hanya sepotong ayat Quran yang dibaca oleh anak cucu. Kalau yang orang Jawa sih ada lagu ya. Saben malam Jumat ahli kubur mulih neng omah. Orang Madura bisa ya? Njaluk apa? Wacan donga senajan Quran sak kalimat. Ngerti ora? Setiap malam Jumat ahli kubur itu pulang meminta bacaan Quran walaupun hanya satu kalimat. Kalau nggak dibacakan mereka akan pulang nangis. Yo nangis gegraukan kalau orang sini bilang ya. Dan kalaupun bisa maka saya akan ringkesin harta benda yang masih ada mau saya bawa. Itu di lagu itu begitu. Oh yang hafal loh, saya nggak hafal sih lagu-lagu begitu. Yo sekedar bisa sepotong-sepotong. Tapi emang bener ada keterangan dalam kitab I'anatul Talibin syarah dari kitab Fathul Mu'in. Walaupun ada yang menyanggah itu, tapi paling tidak sebagai pengingat. Kalau budaya di kampung saya setiap Kamis sore habis sholat asar itu bondong-bondong datang ziarah ke makam. Lah kalau di kita kan nunggu lebaran, malam Ramadan sama malam Idul, sampai jalanan arah Budi Dharma macet, sampai ustadz dadakan banyak. Bener, saya pernah dulu kan diajak tetangga yang di Kesemek sini. Mas saya mas ziarah ke makam bapak saya. Kebetulan saya dulu sama almarhum bapaknya itu akrab. Ya udah ayo. Saya kan cuma pakai kaos, pakai celana jeans, pakai topi. Disamperin. Ya itu yang Ustadz. Ya untuk menghormati dia ya. Iya Pak silakan Pak Ustadz. Ya saya persilakan dia baca, saya dengerin. Ya Allah bacaannya naudzubillah min dzalik. Lah ya terserah lah ya pokoknya saya ngormatin dia. Saya ngormatin dia ya udahlah, wong dia datang nawarin bawa buku Yasin kecil-kecil saya dibagiin, ya saya terima. Ya saya ikutin dia ila hadrati, ya saya ikutin. Yang temenin jual jawil saya. Ustaz, biarin ngormatin dia gitu. Nah, termasuk tadi memberatkan amal timbangan itu adalah menghormat dengan amalan-amalan baik terkhusus di hari Jumat. Hari Jumat mulai dari Kamis sore sampai dengan Jumat sorenya itu.
Yes, apa amalan baik. Kalau sekarang alhamdulillah di Jakarta ini udah mulai apa itu sedekah Jumat berkah ya. Diminta dari para jamaah, dikumpulkan di masjid, kemudian dibagikan ke jamaah. Ini saya sangat bersyukur. Betapa banyak orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip ya penghasilannya kurang beruntung, tertolong dengan paling tidak dia makan siang gratis. Hampir semua masjid, walaupun mungkin kadang menunya ya apalah, yang penting pokoknya ada niat baik dan kemudian diterima dengan baik. Nah ini termasuk yang memberatkan timbangan amal soleh kita. Kemudian yang keenam, as-salatu alal janaizi wa itba'iha hatta tudfan. Ikut ngurus jenazah kalau memang memungkinkan. Ngurus jenazah yang mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, memakamkan. Yang kifayah kan cuma 4 ini, yang lain itu tambahan. Cuma bagi ibu, ini sering saya sampaikan, karena di masyarakat kita ini ada berkembang yang kurang pas, tapi udah kadung mendarah daging, yaitu kalau sholat jenazah itu hukumnya sama antara laki-laki dan perempuan, nggak ada bedanya. Cuma kadang di kita kalau ada yang meninggal, kayaknya yang nyolatin cuma ibu-ibunya. Nunggu di mobil. Malah pada ngantri di mobil, siap di mobil. Ini budaya yang harus dirubah. Saya setiap ada kesempatan kok misalnya diminta untuk entah sambutan atau apa, ya saya sampaikan, mohon pada para ibu dan jamaah untuk ikut serta mensolatkan jenazah, karena hukum kifayahnya sama persis. Yang beda itu justru malah nganter loh. Tapi ibu-ibu lebih semangat nganter daripada nyolatin ya. Karena kalau nganter sambil jalan-jalan apa gimana? Ya, jalan-jalan cuma sampai Budi Dharma aja kok. Lah kalau makamnya itu di Bali, sono mah jalan-jalannya lumayan agak jauh. Makamnya Budi Dharma. Lah misalnya ada jamaah sini yang meninggal, misalnya orang Papua sono. Lah terus orang sini dicatrin pesawat. Ikut gak apa-apa lah, hitung-hitung jalan-jalan ke Papua. Lah ini cuma ke Budi Dharma. Tapi yus gimana, udah kadang budaya ya. Begitu nyolati nggak ada yang ikut nganter ke pemakaman pada ya Allah. Ini keliru tapi udah terlanjur, gimana lagi? Lah kita rubah dari diri kita masing-masing. Setiap ada tetangga, apalagi teman baik, apalagi keluarga, ada yang meninggal, ikut nyolati. Walaupun mungkin pesertanya nggak banyak, paling nggak mungkin ibu sendiri atau teman baik, ayo temenin saya nyolati almarhum si itu, ya kan bagus ya. Lah giliran nganter, padahal nganter itu tadi ya saya bilang hukumnya bisa jadi makruh, malah bisa jadi makruh tahrim, makruh yang berubah atau berat ke hukum haram. Itu bagi perempuan nganter. Kalau ziarah beda kasus. Kalau nganter berarti kan kita bersamaan dengan jenazah. Tapi kalau ziarah itu jenazah udah di sono, kita baru datang, itu ziarah. Beda. Kalau ziarah secara umum semuanya sunnah, semuanya, mau laki mau perempuan. Tapi kalau nganter, tapi wong udah kadung, yus gimana lagi? Udah terlanjur. Ya kalau bisa dirubah lah ya, dikit-dikit dirubah, dikit-dikit. Ya kalau langsung berubah berat, dirubah dikit-dikit. Kemudian yang nomor 7 yang memberatkan amal kita adalah as-shadaqatu minal kasbit thayyibi. Bersedekah dari harta yang baik. Berarti ada yang harta tidak baik, ya ada. Dalam Quran itu kan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak akan kita memperoleh kebaikan
sehingga kita mau dan berani mengeluarkan sesuatu yang kita sukai. Rata-rata kan kita suka duit ya. Apa ada yang nggak suka duit? Oh bahaya. Orang kalau yang nggak suka duit itu malah bahaya. Perlu dibawa ke rumah sakit. Ya bener, coba aja kalau ada orang udah nggak suka sama duit, itu perlu dibawa ke rumah sakit. Itu pun bukan rumah sakit kalau BPP Koja nggak terima. Grogol. Perlu dibawa ke Grogol, dicek ini masih waras apa enggak. Semua kita suka duit, cuma kita suka. Lah untuk mengabadikan duit yang kita punya itu kita sedekahkan. Lah kalau kita belum berani yang gambar Pak Karno sama Pak Hatta, yang dua orang pakai peci, belakangnya merah, itu kan berat ya kalau keluar dari dompet. Apalagi untuk masuk pindah ke kotak kayu. Kotaknya kayu apa bukan ini? Besi. Ayo. Dalam hati kita kan ini kan duit bagus, tetap aja di tas, yang tasnya bagus. Kalau masuk kotak, apalagi kotaknya besi udah karatan, jangan, kasihan. Akhirnya dipilih adiknya, ketemulah yang abu-abu. Yang abu-abu berapa? Tapi di sini mah enggak lah ya. Paling enggak ya yang coklat lah ya. Oren. Iyalah. Minal kasbit thayyibi, dari harta yang baik. Lah kalau yang enggak baik, yo jangan. Karena ada orang kalau mau sedekah nunggu yang dia udah enggak mau. Makanan udah dia enggak mau baru dikasih orang. Baju udah enggak layak pakai baru dikasih orang. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah memberi yang masih layak pakai. Dan orang memberi itu nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Saya ini dengar pertama ceramah kayaknya guyon dari Habib Umar Muthohar. Beliau bilang begini, orang yang hidup bertetangga pakai pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Mudeng orang. Masa main mangkok bisa buat pagar? Maksudnya orang yang mangkok dari rumahnya itu sering keluar, dia masak dibagiin ke tetangga kanan kiri, itu namanya pagar mangkok. Itu lebih kuat daripada pagar tembok. Kalau rumah di pagar tinggi, kalau ia sakit sampai mati nggak ketahuan. Yang tempo hari di Koja, mana sih? Yang di TV heboh itu, yang anak sama bapak apa itu? Ya itu kan karena pagernya rapet kan. Mungkin sama tetangga kanan kiri nggak begitu kenal. Coba kalau orang yang sering sosialisasi, apalagi sering mangkoknya keluar, baru dia 2 hari aja nggak kelihatan. Itu ibu kemana ya? Kok biasanya mangkoknya keluar, kok nggak keluar? Awalnya sih memang ngarepin mangkoknya, tapi kan lama-lama kemana ya? Lah begitu kan, kalau penasaran kan, Assalamualaikum Bu, sehat? Iya nih lagi kurang sehat loh. Kan karena mangkoknya sering keluar. Kasihan dia orang baik, ada yang nyariin obat ini dateng. Ayo. Saya pernah ngomong ke istri, kalau musim maulid itu kadang bolu di rumah kan banyak ya. Saya bilang ke istri, Dek, ini bolu bisa berubah jadi martabak telur. Kok bisa Mas? Bisa. Potong-potong, taruh di piring, anterin ke tetangga. Nanti ada yang berubah martabak telur, ada yang berubah mangga, ada yang berubah... Apa ya? Coba dulu. Bener kan, dipotong-potong, deset. Mantrinya malam habis sisa. Besok paginya kebetulan hari libur. Assalamualaikum Umi. Rek pagi, ada yang berubah jadi gorengan. Saya bilang, tuh kan bener kan? Lah kalau dianterin bawa piring, nganterin piring kosong kan nggak enak. Makanya kalau punya makanan banyak gak habis, pengen berubah, anterin tetangga, insya Allah berubah. Iya.
Saya udah membuktikan bukan hanya sekali dua kali, berkali-kali. Kalau Ramadan gitu kadang masak kolak agak banyakan, taruh di mangkok, bagiin, ntar berubah itu. Ada yang jadi es campur, bener. Saya udah membuktikan bukan sekali dua kali kok, udah berkali-kali. Apalagi kalau musim Maulid, apalagi musim penutupan, sama. Berubah, jadi macam-macam. Nah, kemudian yang selanjutnya, al-waladus shalihu, anak yang soleh. Maka harapan kita semua dalam doa kita yang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, atau dalam doa yang pendek Rabbi habli minas, harapan kita. Ayo. Cuma kadang ya harapan tinggal harapan, anak yang kita perjuangkan mati-matian kadang ya tidak sesuai dengan harapan. Mungkin ada di antara kita yang dicoba kayak Nabi Nuh, berjuang mati-matian, nyekolahin, di pesantrenin, disuruh ngaji, tapi ternyata gak berhasil. Mungkin kita diuji kayak Nabi Nuh. Ada yang diuji dengan Nabi Allah Ibrahim, berjuang mati-matian, alhamdulillah anak sesuai harapan. Lah kalau yang anak sesuai harapan ya udah jelas, tapi kalau yang nggak sesuai harapan gimana? Kita udah lepas tanggung jawab. Didik sudah, nyekolahin sudah, suruh ngaji sudah, tapi ternyata kok nggak sesuai dengan harapan, kita sudah lepas tanggung jawab. Lah kalau anak dibiarin mau ngaji mau enggak terserah, wah lah ya ini ya orang tua harus tanggung jawab. Tapi kalau orang Jawa bilang digula wentah, wis gula wentah boji, bahasanya orang Jawa ya. Pokoknya mati-matian lah orang tua. Ibaratnya mau bayar bulanan sekolah sampai dibela-belain ngutang, tapi kok ternyata nggak berhasil, wis itu amal kita tetap jalan, tetapi masalah anak kita udah lepas tanggung jawab. Nah, harapan kita kan ya di anak ya. Mulai dari kecil udah kita, kalau orang Jawa bilang dikudang apa Indonesianya ya? Ditimang-timang, bilangnya anak raja, padahal anaknya RT bilangnya anak raja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.